Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk pendengar dan teman-teman semua. Dan malam ini kita melanjutkan diskusi atau dialog kita tentang diktator. Pada bagian terdahulu, kita sudah menjelaskan tentang diktator yang beralih dari pelaksanaan atau pemikiran masa Romawi ke era modern, karena ada peralihan yang dianggap pada awalnya diktator itu adalah sebenarnya kewenangan yang diberikan pada penguasa untuk bisa, atau pada presiden atau raja untuk bisa mengatasi masalah-masalah ketika negara dalam krisis. Maka pada era modern sebenarnya diktator itu berganti warna, berganti makna, dan seringnya itu adalah satu bentuk sebenarnya kekerasan dan kekejaman terhadap kemanusiaan. Teman-teman, tadi saya sudah mulai pada bagian pertama itu tentang kekerasan yang dilakukan misalnya oleh Hitler pada masa Perang Dunia Kedua. Dan ini adalah sebenarnya kejahatan yang sampai sekarang secara global, secara mendunia, dia tetap dinyatakan sebagai salah seorang sebenarnya pelaku tindak kejahatan yang berkaitan misalnya dengan Holocaust, yaitu pembunuhan sekitar 6 juta masyarakat Yahudi, dan kemudian juga melakukan genosida, dan kemudian bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya. Teman-teman sekalian, kita akan coba sebenarnya menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan internasional yang memang sekarang itu bisa, atau sebaiknya memang itu akan diminta pertanggungjawaban oleh ICC. Teman-teman sekalian, untuk berikutnya sebenarnya kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana perkembangan diktator itu, atau diktator yang muncul pada masa modern, dan sekarang kita mencoba untuk menjelaskan tentang ciri-ciri tindakan dan ciri-ciri diktator itu sendiri. Teman-teman sekalian, tindakan dan ciri-ciri diktator umumnya mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah kekuasaan mutlak. Ingat, ini adalah pada masa Yunani juga dia adalah kekuasaan mutlak, tapi kekuasaan mutlak untuk bisa mengatasi masalah negara dalam krisis atau perang. Pada masa modern justru sebenarnya kekuasaan mutlak, tapi diktator memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan juga melakukan misalnya perubahan konstitusi, peraturan, perundang-undangan, dan sering sekali tanpa seimbangan antara kekuasaan yang efektif. Kalau misalnya di Indonesia kita katakan, bukan hanya Indonesia, sebenarnya sebuah negara demokratis itu ada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketika misalnya ada satu yang dominan, ya, dan kemudian misalnya ya yudikatif dan legislatif itu dipengaruhi atau ditentukan oleh si penguasa, maka sebenarnya itu adalah salah satu ciri dari apa yang kita sebut sebenarnya dengan otoritarianisme, dengan bentuk otoriter, diktator. Teman-teman sekalian, jadi diktator memiliki kendali penuh. Malah misalnya kendali bukan hanya itu, tapi untuk menyusun misalnya kekuatan berikutnya. Teman-teman sekalian, kalau saya pikir cukup jelas, kalau misalnya dia bisa mengatur misalnya lembaga yudikatif, mengatur misalnya lembaga eksekutif dan legislatif, semua bisa diatur, itu adalah salah satu ciri yang jelas dari apa yang disebut dengan diktator. Tapi baru satu ciri. Jadi kalau misalnya seseorang penguasa bisa menentukan siapa misalnya untuk jadi ini, jadi itu, jadi wakil presiden, jadi menteri, jadi segala macam. Kalau memang menteri itu kewenangan sepenuhnya bagi presiden. Tapi seperti saya katakan tadi, kita sudah membicarakan tentang salah satu bentuk sebenarnya diktator itu, ciri diktator itu adalah kekuasaan yang mutlak. Yang kedua adalah otoriter dan represif. Teman-teman sekalian, jadi pimpinan cenderung menggunakan kekuasaan untuk menekan oposisi politik. Teman-teman sekalian, dia sekarang ya hampir semua ketua-ketua partai itu ya anggotanya di DPR itu misalnya bisa diatur. Jadi ada sebenarnya pengaturan itu dan kesetiaan terhadap ya katakanlah misalnya seorang penguasa yang bisa melakukan ya apa yang diinginkannya. Kemudian kekuasaan itu misalnya jelas-jelas menekan oposisi politik, kemudian membatasi kebebasan sipil, dan mengontrol media. Itu adalah salah satu yang kedua dari ciri apa yang kita sebut tadi dengan pemerintahan yang diktator.
Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita sudah membicarakan tentang dua ciri. Yang pertama adalah kekuasaan mutlak, dan yang kedua adalah otoriter dan represif, dan yang ketiga adalah ketidakadilan hukum. Teman-teman sekalian, saya pikir jelas itu. Ketidakadilan hukum karena berkaitan juga misalnya dengan bentuk yang sebenarnya kekuasaan mutlak, otoriter, dan yang ketiga ini ketidakadilan dan represif itu, ketidakadilan hukum itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi ketidakadilan hukum itu adalah bentuk diktator yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan menggunakan sistem hukum sebagaimana maunya dia sebenarnya. Jadi dia ikut mengatur. Jadi kalau penguasa itu sebenarnya tidak melakukan keadilan dalam hukum, itu adalah salah satu ciri penting untuk apa yang kita sebut sebagai salah satu bentuk diktator. Yang berikutnya yang keempat adalah kontrol media. Kalau sekarang kita lihat, mungkin udah agak sulit untuk mengontrol media itu, karena begitu luas, ya kontrol media itu sudah sangat sulit, karena sekarang misalnya kita melihat yang selama ini misalnya sering sekali mendukung misalnya pemerintah, justru sekarang sebenarnya lebih banyak suara-suara yang sebenarnya tidak mendukung, tapi misalnya suara-suara yang sebenarnya itu lebih menyerang dan mengkritik pemerintah atau misalnya penguasa yang ada. Dan itu sebenarnya kita sudah mulai melihat sebenarnya kontrol media itu sudah sulit dilakukan. Jadi pembatasan terhadap kebebasan pers dan pengawasan yang ketat terhadap media adalah ciri umum yang kita katakan sebagai ciri dari diktator. Sekarang sebenarnya sudah mulai agak sulit untuk bisa mengawasinya. Dan ingat teman-teman, selalu kita dengar tuduhan pengaduan terhadap Rocky di pengadilan, dan semua dia bisa lepas. Mengapa bisa lepas? Karena dia mengatakan dia memahami tentang hak dan hukum. Oleh karena itu sebenarnya dia bisa tidak terjerat oleh hukum-hukum yang berlaku. Teman-teman sekalian, yang berikutnya misalnya kita katakan bahwa seorang diktator itu mengendalikan bentuk-bentuk. Jadi kalau tadi kita katakan misalnya seorang diktator itu melakukan apa yang disebut dengan kontrol media, kemudian sekarang sudah mulai tidak memiliki kontrol yang ketat terhadap media. Dan yang kelima adalah pemilihan tidak bebas dan tidak transparan. Teman-teman sekalian, ingat, dalam pemilu kemarin ini dikatakan bahwa pemilu kita adalah pemilu yang paling brutal di dalam sejarah Indonesia, di dalam sejarah pemilihan Indonesia. Pemilu yang tidak luber, tidak dilakukan misalnya dengan ya jujur, dengan adil, bebas. Dan kemudian itu sebenarnya salah satu ciri bagaimana misalnya penguasa atau pemerintah itu melakukan pengaturan, dan dari awal katanya sudah diatur, dan itu yang disebut sekarang secara istilahnya adalah pemilu yang sudah melakukan pelanggaran secara sistematis dan terstruktur, ya. Jadi teman-teman sekalian, pemilihan tidak bebas dan tidak transparan itu adalah bentuk kelima dari apa yang kita sebut tadi dengan ciri diktator. Diktator mungkin memanipulasi pemilihan atau bahkan misalnya menghilangkan proses demokratis yang sepenuhnya misalnya dituntut untuk berlaku pada setiap pemilihan umum. Tadi saya katakan istilahnya luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, itu merupakan sebenarnya ciri dari salah satu pemilihan yang kita sebut tadi dengan pemilihan yang bebas dan transparan. Jadi kalau misalnya itu dilanggar, berarti sebenarnya pemilihan yang kita lakukan itu adalah pemilihan yang melanggar prinsip pemilihan, dan dia jatuh pada pemilihan yang tidak bebas dan tidak transparan. Yang keenam adalah budaya kepribadian. Jadi budaya dan kepribadian misalnya seorang diktator itu adalah cenderung membangun kultus kepribadiannya. Teman-teman sekalian, jadi diktator misalnya, bagaimanapun yang dilakukan selalu dia dianggap dan dicoba dicitrakan bahwa dia adalah satu pemerintahan yang bagus. Teman-teman sekalian, dia dianggap adalah pemerintahan yang sukses. Dia dianggap misalnya menjadi pelindung masyarakat, ya, melakukan prinsip keadilan dan mencoba untuk memakmurkan masyarakat, walaupun sebenarnya pada prinsipnya jauh dari kenyataan. Jadi membangun kultus kepribadian untuk memperkuat legitimasi dan mengesankan kekuasaan serta ketidakadilan dan ketidakbagusan pada diri sendiri. Katakanlah misalnya bercoba menyatakan bahwa hal-hal yang sebenarnya tidak bagus itu juga dianggap akhirnya dicoba dinyatakan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan bagi masyarakat. Yang berikutnya, yang ketujuh, adalah ciri yang kita sebut dengan nepotisme. Jadi diktator
sering memberikan posisi dan kekuasaan pada keluarga. Ini lebih jelas lagi. Jadi nepotisme itu sering memberikan posisi dan kekuasaan pada keluarga. Jadi nanti misalnya dari direktur di sana, jadi manajer di sini, jadi apa misalnya bupati di sana, jadi gubernur dan segala macam itu. Itu adalah salah satu bentuk apa yang disebut dengan nepotisme. Jadi memberikan posisi dan kekuasaan pada keluarga atau orang-orang dekat keluarga, menciptakan jaringan kekuasaan yang semuanya diupayakan untuk mendukung rezim. Teman-teman sekalian, Anda atau kita bisa memberikan penilaian apakah memang ini juga terjadi misalnya di negara kita sekarang. Yang berikutnya adalah ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Nah, ini juga masalah, teman-teman sekalian. Kebijakan ekonomi yang merugikan dan kurang bertanggung jawab bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Teman-teman sekarang tidak dengar ribut tentang tabungan perumahan. Dan itu menjadi masalah besar sekarang. Karena ya juga misalnya kenaikan pajak ini, pajak itu, kenaikan barang ini, barang itu juga sebenarnya suatu kebijakan dan menunjukkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakstabilan sosial itu bisa akan semakin berkembang karena begitu masyarakat misalnya merasakan ketidakadilan, kemudian kehidupannya makin sama, makin sulit, itu pasti akan menjadi masalah yang tidak mudah untuk diatasi. Teman-teman sekalian, ada 8 yang sudah kita bicarakan tentang ya apa yang kita sebut sebagai ciri-ciri pemerintahan yang diktator, dan teman-teman sekalian, kita bisa sendiri masing-masing untuk melihat apakah sejauh mana kita misalnya mendekati atau justru tidak mendekati ciri-ciri diktator itu. Dan begitu penting sebenarnya untuk teman-teman memahami tentang ciri-ciri yang sudah dikemukakan dan ciri-ciri yang begitu banyak sampai 8 poin itu. Tidak semuanya memang memperlihatkan atau dilakukan secara utuh oleh satu tindakan atau pelaku yang otoriter, tapi bisa-bisanya sebagian besar atau ya sebagian besar itu sudah menunjukkan misalnya bagaimana seseorang itu disebut sebagai seorang diktator. Teman-teman sekalian, diktator dan rezim totaliter memiliki perbedaan, tetapi begitu pun misalnya kita katakan ada perbedaan, sering sekali terdapat tumpang tindih dalam karakteristiknya, dan itu bisa kita jelaskan nanti tentang perbedaan antara apa yang kita sebut dengan diktator dan perbedaannya dengan apa yang kita sebut tadi dengan totalitarianisme. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sebenarnya upaya untuk bisa mencoba menanamkan pemikiran kita secara kritis dan melihat tentang diri kita sendiri, negara kita sendiri, karena kita punya kewajiban untuk menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.